Beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan tamu agung, sebuah tamu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan yang mulia. Sebagaimana dianalogikan dengan persiapan kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, jamaah sekalian, berarti saat ini kita juga tengah menyambut sebuah tamu Ramadan yang luar biasa. Maka dari itu jamaah, hendaknya ada beberapa persiapan yang kita lakukan mulai saat ini. Bahkan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang diajarkan kepada kita, mulai bulan Rajab pun kita dianjurkan untuk berharap bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dengan doa yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan setidak-tidaknya panjang usia kita sampai dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Bahkan kalimat wabalighna, ada sebagian ulama yang mengartikan esensi balighna adalah bersungguh-sungguh. Dalam bahasa Jawa banget ke. Bersama-sama kita sing-singkan dengan baju untuk menghadapi menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, dengan gegap gembita, bersungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya agar ketemu dengan Ramadan nanti kita bisa menyambutnya secara optimal dan semaksimal mungkin. Jamaah salat Jumat Bahrul Ulum yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada al-isti'dad fi Ramadan. Persiapan-persiapan menyambut Ramadan antara lain jamaah yaitu isti'dadur ruhiyah. Penyambutan, persiapan menyambut Ramadan dalam aspek mental spiritual kita, ruhiyah kita, nafsiyah kita, yaitu dengan cara konsumsi melalui zikir-zikir kita. Jadikan mental spiritual kita memiliki kekuatan iman yang maksimal, memiliki tawakal secara total, serta berusaha semaksimal mungkin agar kita senantiasa berjiwa yang mulia, berhati yang suci dengan ketulusan jiwa kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, menjelang Ramadan ini kita tazkiyah nafsiyah kita. Kita sucikan diri kita dari berbagai macam penyakit hati. Kita bersihkan jiwa kita dari hal-hal yang mengandung noda dan dosa dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dalam rangka bertaubat sesungguh-sungguhnya agar selama Ramadan nanti kita diringankan Allah Subhanahu wa taala karena terbebas dari beban dosa-dosa kita. Yang kedua jamaah sekalian yaitu isti'dadul jasadiyah. Persiapan terkait dengan aspek fisik kita. Apalagi masih dalam situasi pandemi dan juga mungkin masih banyak beberapa penyakit yang suatu saat bisa menimpa kita jamaah sekalian. Maka sebagai seorang mukmin sebagaimana yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu afdalu minal mu'minid dhaif wa habbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat, sehat, yang selalu menjaga pola kehidupannya agar tidak sengaja menjerumuskan dirinya ke dalam penyakit sehingga mudah sakit ini jamaah sekalian, maka orang itu lebih dicintai Allah, lebih utama di sisi Allah daripada hamba-hamba Allah yang lemah fisiknya. Walaupun ketika sakit itu adalah takdir Allah yang merupakan kewajiban kita untuk berikhtiar secara maksimal agar kita kembali ke dalam sehat fisik kita. Terutama dalam hal menyikapi, menghadapi bulan suci Ramadan. Jangan sampai di tengah-tengah kita berpuasa akan terkurangi kesempurnaannya
karena kondisi fisik kita. Jangan sampai malamnya kita tarawih, baru beberapa rakaat kemudian kita tertimpa sakit karena mungkin kondisi kita yang tidak pernah kita perhatikan. Untuk itu jamaah sekalian, tidak kalah pentingnya untuk kita memperhatikan isti'dadul jasadiyah, mempersiapkan diri kita menyambut Ramadan dengan memperhatikan kesehatan-kesehatan kita. Yang ketiga jamaah yang saya muliakan, yaitu isti'dadul maliyah, mempersiapkan materi kita, harta benda kita. Barangkali panjenengan sudah mempersiapkan diri, seberapa banyak yang kita persiapkan untuk sedekah jariah kita, untuk infak dan amal salih-salihah kita. Bukankah Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah di bulan suci Ramadan. Dilipat gandanya pahala ini jamaah sekalian, tentu hendaknya memberikan satu wejangan kepada kita agar harta yang kita miliki halalan thayyiban ini tidak kita hambur-hamburkan, melainkan kita atur sedemikian rupa, kita manage materi kita, yang mana sebagian besar kita curahkan untuk bersedekah, berinfak di bulan yang penuh dengan barakatullah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang keempat adalah, atau yang keempat yaitu istidadud da'wah wa tarbiyah, mempersiapkan diri untuk dakwah dan pendidikan. Dakwah dalam arti kita semuanya jamaah di masjid kita tercinta, atau berbagai macam wahana, event, atau mungkin melalui media-media elektronik atau media sosial, banyak sekali ta'lim, banyak sekali sharing-sharing dakwah, yang tentu kita harus juga hati-hati agar dakwah ini tidak salah arti, salah persepsi, apalagi salah orientasi. Sehingga di dalam kita menjawantah diri kita selama bulan suci Ramadan sebagai syahrul dakwah wa tarbiyah ini, diharapkan selama bulan suci Ramadan ini kita digodok oleh Allah dalam lembaga Ramadan, sehingga outputnya setelah Ramadan menjadi jiwa-jiwa yang mulia dengan wawasan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang kafah, Islam yang senantiasa menjaga ukhuwah di antara kita. Maka yang terakhir jamaah, istidadul ukhuwah. Persiapkan diri, perbaiki diri untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Para ulama kita sudah memberikan wejangan kepada kita jamaah agar kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Sesama muslim dijaga persatuan dan kesatuan selama tidak melanggar aturan-aturan Allah yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan para salafus sholihin, para ulama masyayikh, maka tetap kita jaga kebersamaan kita. Kemudian ada ukhuwah wataniyah, jaga kebersamaan kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sebangsa setanah air. Walaupun mungkin tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, barangkali beda keyakinannya, beda latar belakangnya, mereka adalah sama-sama makhluk Allah, manusia yang paling mulia, dan mudah-mudahan dengan menjaga kebersamaan kita, menjaga kerukunan kita, Indonesia tetap terjaga persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Inilah jamaah sekalian, sehingga tidak dirongrong oleh orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa yang sudah damai dan sejahtera ini jamaah sekalian. Inilah maka isti'dadul ukhuwah. Yang tidak kalah pentingnya jamaah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, sesama manusia yang kita saksikan beberapa peperangan di negara-negara lain. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa satu sama lain, bahkan negara lain pun menjadi hak wajiban buat kita untuk menjaga persatuan, kedamaian di antara kita, karena kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Hujurat 13 Allah menegaskan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita diciptakan Allah ini memang berbeda-beda. Artinya perbedaan adalah suatu keniscayaan. Apakah itu berbeda latar belakangnya, berbeda suku bangsa, bahkan agamanya, bahkan semuanya itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar lita'arafu, saling mengenal, saling memahami. Dan dengan saling memahami itu jamaah sekalian, kita berharap tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang tetap menjaga takwa Allah,
sehingga akan dimuliakan oleh Allah, bahkan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu jamaah sekalian, kesimpulannya adalah kita persiapkan ruhaniyah kita persiapkan jasadiah kita, fisik kita persiapkan harta benda kita, materi kita sebaik-baiknya. Ya, jangan ketinggalan kita menikmati keindahan surgawi yang ada di bulan Ramadan yang suci. Dan yang terakhir, kita jaga kebersamaan kita, persatuan dan kesatuan kita. NKRI tetap kita jaga sebagai harga mati agar kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita menjadi negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertor harjo murah pangan murah sandang murah papan, yang dalam konteks bahasa Al-Qur'an disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.